Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita mulai dengan tilawah dulu ya. Ayat 10 ayat pertama ini ya, Al-Kahfi ya. Iya, Pak. Ya, silakan dari Najmi 4 ayat, Lana 3, Raya 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya dan dia tidak menjadikannya bengkok sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata Allah mengambil seorang anak. Lana. Lahum bihi min ilmi wala ila li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyakum kuluna illa kadiba Iyakuluna illa kadziba. Iyakuluna. 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 iyakuluna illa kadiba fala fala allaka ba fala allaka bafi'un nafsa ka ala asarihim ilam yuminu bihadzal hadisi as-safa inna ja'alna ma la'al ardi risnatal laha li'ablu wa hum ayyuhum ahsanu amala. Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka, alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebanggaan belaka. Maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini. Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya dan untuk kami menguji mereka apakah di antara mereka terbaik perbuatannya.
wa inna lajailuna ma 'alaiha sa'idan juruza. Amma bis ma'alal ardi zinatan laha. am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Iza wal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering. Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami goa dan yang mempunyai rakim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan? Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Sadaqallahul azim. Semoga dengan niat kita membacakan 10 ayat pertama Al-Kahfi, semoga Allah melindungi kita dari Jumat ini sampai Jumat ke depan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Silahkan presentasi bagi yang bertugas hari ini. Siapa yang presentasi? Raya, Pak. Oke, silahkan Ray. Baik, Pak. Sudah tahu info UAS kapan? Belum, Pak. Oh, belum ada kabarnya. Beda-beda sih, Pak. Kalau untuk mata kuliah yang saya ikutin itu ada hari Sabtu besok sudah mulai UAS. Cepatnya. Belum ada ini kah? Belum ada dikasih edaran. Belum ada, Pak. Tapi sudah ya, Sabtu ini Kayaknya sudah. biasanya nggak ada edaran, Pak. Oh, udah ada kah? Iya. Yang penting sudah 16 pertemuan. Iya, gitu, Pak. Kita berapa sudah nih? Sebentar, Pak. Mungkin bentar lagi nih, 14 kayaknya. Iya, Pak, kayaknya 14. 14. Karena 2 materi lagi tinggal. Ya, bentar lagi. 1 materi lagi, Pak. Nah. 1 materi lagi. Siapa itu yang presentasi? Materi terakhir. Wah, ini sudah materi terakhir. Habis ini 15 pertemuan ya, 15 pertemuan. Pertemuan ke-15 itu UAS. Ini pertemuan terakhir sudah. Pak, sebelumnya ada siapa namanya? Dayat, Pak. Cuman Dayat hari ini sakit jadi diganti sama yang terakhir ini. Oh, harusnya lingkup dan Ada tahapan fase. Iya, betul, Pak. Oh, gitu. Oke. Berarti satu pertemuan lagi ya, satu pertemuan. Kemudian UAS. Iya, betul, Pak. Oke. Silakan Raya. Baik, Pak. Baik, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mempresentasikan tentang tipe dan metode pelatihan keamanan informasi. Pengenalan tentang keamanan informasi. Keamanan informasi adalah perlindungan terhadap segala jenis sumber daya informasi dari penyalahgunaan pihak yang tak berwenang.
mengelolanya. Tipe-tipe pelatihan keamanan informasi. Pertama, ada pelatihan kesadaran keamanan. Mempertajam pemahaman karyawan tentang ancaman keamanan dan tindakan pencegahan yang diperlukan. Yang kedua, ada pelatihan teknis, memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam penggunaan alat dan teknologi yang dapat meningkatkan keamanan informasi. Ketiga, pelatihan penanggulangan serangan, mengajarkan staf untuk mengenali dan menghadapi serangan keamanan informasi dengan cepat dan efektif. Selanjutnya, metode pelatihan keamanan informasi. Metode pelatihan keamanan informasi dapat bervariasi tergantung pada topik dan tujuan pelatihan. Beberapa metode pelatihan keamanan informasi yang umum meliputi analisis resiko, sistem manajemen keamanan informasi atau ISO, tata kelola keamanan informasi, dan penetration testing. Metode pelatihan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti presentasi, diskusi, studi kasus, dan metode interaktif lainnya. Selanjutnya, manfaat pelatihan keamanan informasi. Pertama, ada awareness yang meningkat. Pelatihan meningkatkan kesadaran tentang ancaman keamanan dan pentingnya menjaga kerahasiaan data. Kedua, respons yang cepat. Staf yang terlatih akan dapat merespons serangan dengan cepat dan mencegah potensi kerugian yang lebih besar. Yang ketiga, kerjasama tim yang lebih baik. Pelatihan dapat meningkatkan kolaborasi antar anggota tim dalam menghadapi masalah keamanan. Yang keempat, peningkatan reputasi. Organisasi dengan keamanan informasi yang baik dapat membangun reputasi yang kuat dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan. Studi kasus implementasi pelatihan keamanan informasi. Pertama, ada pelatihan keamanan di perusahaan XYZ. Kami akan menggali studi kasus tentang bagaimana perusahaan XYZ mengimplementasikan pelatihan keamanan informasi untuk mengurangi risiko serangan cyber. Kedua, pelatihan tentang enkripsi data. Contoh penanggulangan tentang enkripsi data dapat dilakukan melalui berbagai sumber seperti kursus online, webinar, atau latihan dalam ruangan. Beberapa sumber yang mungkin digunakan dalam pelatihan ini seperti Pijar Mahir, Kubisa, dan Power Platform. Ketiga, pelajaran dari insiden pelanggaran data. Melihat bagaimana organisasi lain telah belajar dari insiden pelanggaran data dan mengambil langkah-langkah untuk mencegahnya di masa depan. Kesimpulan, pelatihan keamanan informasi merupakan langkah penting untuk melindungi data dan merespons ancaman keamanan dengan efektif. Dengan memahami tipe-tipe dan metode pelatihan serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya, organisasi dapat meningkatkan keamanan informasi dan mengurangi risiko dari serangan cyber. Manfaat pelatihan keamanan tidak dapat diragukan lagi, termasuk peningkatan awareness, respon yang cepat, dan peningkatan reputasi organisasi. Dalam studi kasus implementasi, kita akan belajar dari pengalaman organisasi lain dalam menghadapi ancaman keamanan dan menerapkan langkah-langkah yang tepat untuk melindungi data. Dalam dunia digital yang semakin kompleks, pelatihan keamanan informasi adalah kunci untuk menjaga kerahasiaan dan berkelanjutan bisnis.
sekian dari presentasi saya. Gak ada yang bertanya, silakan. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, karena sudah menuju akhir-akhir ini ya pertemuan, saya minta, ini ada dua untuk IT Disaster and Recovery. Yang pertama, saya minta teman-teman semua coba kalian cari studi kasus mengenai IT Disaster and Recovery. Coba cari studi kasus, kemudian pahami studi kasus tersebut. Terserah mau berapa studi kasus ya, contoh studi kasus ya, mau semakin banyak semakin bagus, semakin banyak semakin bagus studi kasusnya. Kemudian minggu depan itu insya Allah semuanya satu persatu saya minta menjelaskan tentang studi kasus tersebut. Tujuannya agar kalian paham tentang bagaimana sistem dari IT disaster ini dan cara merecovery-nya ya. Jadi itu yang pertama, studi kasus. Kemudian saya minta kalian jelaskan, kalian pahami ya studi kasus tersebut, kalian pahami apa maksudnya, kalian pahami, karena itu nanti minggu depan insya Allah kalian satu persatu saya minta untuk menjelaskan studi kasus ya, kurang lebih seperti presentasi. Silahkan kalau mau disiapkan PowerPoint boleh, mau disiapkan slide boleh, atau ada video, contoh video atau contoh gambar boleh, silahkan. Kemudian yang kedua, untuk kemarin kan sebelumnya ada saya minta untuk software ini ya, software tentang IT disaster and recovery. Mungkin ada beberapa yang tidak berjalan lancar, saya minta itu tetap diulik ya, tetap dikerjakan ya, bagaimana caranya, atau kalian cari software yang memang bisa dipakai atau di running. Nah, nanti itu juga saya nilai ya. Jadi kemungkinan besar yang saya nilai nanti tentang mengenai pemahaman studi kasus. Kemudian yang kedua mengoperasikan software penanggulangan bencana itu. Jadi dua itu ya, mohon dipersiapkan dengan baik. Jangan sampai kalau software itu usahakan jangan sama ya. Kalau memang teman si A sudah softwarenya A, kalian kalau bisa yang beda gitu ya, supaya kita bisa lihat perbedaannya. Biasanya kan kalau beda software itu, setiap software itu ada kekurangan dan kelebihan. Tuh, studi kasus dan softwarenya. Kalau studi kasus itu kan siapa tahu nanti kalian kerja di bidang ini, bidang cyber atau ini ya, sistem keamanan. Nah, kalian paham polanya bagaimana. Nah, itulah makanya saya minta kalian pelajari tentang studi kasus sebanyak mungkin boleh, tapi jangan sama ya, jangan sampai sama. Buat apa kita lihat yang si A studi kasusnya begini, si B studi kasusnya sama ya, ngapain? Kalian boleh diskusi di grup ya, kalian boleh diskusi lah, saling tanya gitu ya, ini sudah dapat studi kasus enggak ya kan, kalau memang sama ganti gitu ya. Makanya ya, lebih baik kalian cepat garap itu. Jadi kalau kalian sudah dapat duluan kan, yang lain ya tahu diri lah, jangan sampai
temannya sudah status studi kasusnya seperti ini, kalau memang sama dengan temannya kalian ganti lah ya. Bagaimana ini, paham? Paham, Pak. Paham ya. Kemungkinan UAS itu saya ambil dari situ ya, dari pemahaman kalian tentang menangani kasus ya, kasus keamanan, dan yang kedua bagaimana cara kalian mengoperasikan software itu ya, software sistem keamanan. Nah itu sih. Berarti minggu depan itu terakhir. Nah minggu depan itu ya semuanya memaparkan tentang studi kasus, tentang studi kasus. Dan apa? Ada mau ditanya? Tapi masih ada satu materi lagi yang belum dipresentasi, Ya, Pak. ya minggu depan itu ini dulu, dayat dulu presentasi. Setelah dayat, ya, lanjut. Oh ya. Setelah dayat, Iya, Pak. setelah dayat, studi kasus dan software ya, langsung aja dua-duanya. Kalian harus ini ya, kalau memang makanya cepat-cepatan nih. Jadi kalian setelah ini ya cepat-cepat cari contoh studi kasusnya, kemudian softwarenya. Jadi kalau kalian sudah dapat ya enak, yang teman-teman lain nggak bisa ini ya, nggak bisa ngeklaim software yang sudah duluan kalian gunakan gitu loh. Ya juga harapan saya juga teman-teman setidaknya itu paham tentang IT disaster and recovery yang teman-teman pelajari selama ini. Makanya saya minta itu ya, studi kasus dan softwarenya. Ada yang ingin ditanyakan? Atau ini ada mau nanya seputar materi tadi? Materi terakhir ini ya. Kenapa sih ngechat? Kenapa Irin? Kenapa tak ngomong aja langsung? Ada enggak ini Irin nih? Sunby enggak? Ada, Pak. Itu ada yang nanya ya tuh Irin. Coba saya mau tanya dulu ya sebentar ya sebelum ke Irin ya. Tadi tipe dan metodenya apa aja, Raya? Tipe dan metode pelatihannya. Ada nggak orang ini? Kalau tipenya Pak, seperti pelatihan kesadaran keamanan, pelatihan teknis, pelatihan penanggulangan serangan. Kalau untuk metodenya seperti analisis resiko, sistem manajemen keamanan informasi, tata kelola keamanan informasi, dan penetration testing. Nah, Itu Pak. oke. Langkah lebih bagus lagi kalau ada ini ya contohnya ya, contoh videonya ya. Kayak seperti yang pertemuan sebelumnya itu kan ada yang saya kasih video dari narasi itu kalau kalian perhatikan mereka banyak di bidang IT loh untuk konten-kontennya. Kalau kemarin itu kan yang tentang coba kalian buka, saya buka deh ya, coba narasi kemarin itu tentang Tribun Timur, tentang manipulasi apa namanya ya, sebutan judulnya tuh. Jadi mereka menganalisis tentang konten-konten dari Tribun Timur yang isinya itu
ternyata banyak kontennya tentang perang Rusia Ukraina gitu loh. Bentar ya, baru beberapa hari yang lalu seperti ini. Saya coba ini ya, share screen ya. Let me actually, my department uses Monday.com, so I'm good. Work. Di era digital saat ini, propaganda Ini freeze atau enggak? Layar saya freeze Enggak atau lah. enggak? Hah? Freeze atau jalan Enggak, gitu? Pak. Jalan. berubah wajahnya. Jalan. Media sosial dan platform digital jadi medan pertempuran baru. Nah. Manipulasi algoritma jadi bagian dari strategi. Ini kan judulnya menguak propaganda asing untuk penonton YouTube di Indonesia. Jadi propagandanya itu di sini contohnya narasi itu mengambil sampel dari channelnya Tribun Timur. Jadi bagaimana orang-orang asing dari Rusia ya, orang Rusia dan Ukraina itu mengirim propaganda untuk penonton atau netizen YouTube di Indonesia. Membuat kita jadi korban dalam pertempuran naratif global. Perang Ukraina jadi contoh kecil bagaimana pertarungan digital berlangsung, dan Rusia adalah salah satu lakon utama dalam teater propagandanya. Narasi berkolaborasi dengan Remo TV dan Center for Information Resilience melakukan investigasi mendalam terkait ini, dengan kanal YouTube Tribun Timur sebagai sampel utama. Kami memantau lebih dari 18.000 video yang rilis sejak Februari 2022 hingga Juni 2023. Kami mengumpulkan jutaan komentar dan menganalisisnya. Kami juga memasang perangkap dan menyebarkannya di berbagai grup Telegram untuk mencari tahu dari mana muara operasi berlangsung. Hingga akhirnya terungkap diduga kuat beberapa turis Rusia di Bali terlibat dalam operasi ini. Influence Operation. Istilah ini mungkin cukup asing buat kamu, yakni sebuah upaya memanipulasi informasi. Perang Ukraina adalah contoh kecil bagaimana influence operation masif terjadi di sini. Laporan ini membawa kita ke Makassar. Coba kamu ketik perang Ukraina di kolom pencarian YouTube. Video yang muncul pasti didominasi oleh Tribun Timur. Ini terjadi disebabkan kuantitas konten perang yang digenjot oleh mereka. Kami hitung sejak perang berkecamuk Februari 2022 hingga Juni 2023 ada 18.000 video diproduksi Tribun Timur, dan hampir 60%-nya adalah video perang Rusia-Ukraina. Baru sisanya video pemberitaan isu non-perang, entah berita lokal, nasional, atau internasional yang tak ada sangkut pautnya dengan perang Ukraina. Kok bisa ya mereka produksi konten yang tak berkaitan dengan habitat pelanggan mereka sebagai media terbesar di Indonesia Timur? Sebab pelanggan mereka di Makassar misalnya belum tentu juga butuh informasi update perang Ukraina. Apa yang kami alami ini saya kira semakin meneguhkan bahwa sekarang ini sebenarnya tidak ada lagi istilah media lokal dengan media nasional dan media internasional. Karena kalau begitu kita masuk di YouTube, itu orang tidak pikir lagi di mana kantornya ini, di mana tempatnya, di mana pusatnya. Sama sekarang di YouTube, kami bisa katakan bahwa penonton YouTube di perang Rusia Ukraina itu kebanyakan, mungkin lebih banyak orang Rusia dan orang Ukraina. Kenapa bisa kami katakan seperti itu? Karena komentar-komentar yang ada di situ kebanyakan pakai bahasa Rusia, pakai bahasa Ukraina yang kami nggak ngerti sendiri. Jadi yang unik adalah hampir seluruh konten perang Ukraina yang dibikin Tribun Timur selalu dipenuhi komentar alfabet Sirilik. Video ini bisa jadi contoh kecil. Dalam video yang ditonton lebih dari 14 juta views dan 11.000 komentar ini, komentar muncul didominasi huruf Sirilik. Dari 11.000 komentar itu, 58% komentar huruf Sirilik, 40,5% alfabet, dan 1,2% memakai huruf Mandarin, Korea, Hindi, dan beragam huruf lainnya. Sebenarnya fenomena ini juga terjadi di video perang Ukraina lainnya. Anehnya, pola kayak gini itu nggak akan kalian temukan pada konten-konten non-perang Ukraina. Seolah serbuan para penutur Sirilik ini hanya mengarah ke konten perang Ukraina. Sebenarnya pola kayak gini tuh nggak hanya terjadi di Tribun Timur. Pada kanal non-news seperti Kamar Jerry misalnya, juga dipenuhi komentar Sirilik. Di media lain seperti FIFA, Kompas.com, hal ini juga muncul.
Tapi memang intensitasnya tak sebesar yang didapat oleh Tribun Timur. Kamu penasaran nggak kenapa fenomena ini hanya mengarah ke Tribun Timur? Sepanjang Februari 2022 sampai Juni 2023, 60% dari 18 ribuan video yang dirilis adalah video tentang perang Ukraina. Ini adalah komparasi konten perang dan non-perang dari bulan ke bulan. Mereka bisa bikin konten perang 1000 konten per bulan. Wow, sebenarnya nggak ada yang salah dengan strategi ini. Toh video perang membuat audiens berdatangan. Hitungan kami dalam 1 tahun konten perang bisa dikonversi jadi 1,8 miliar viewers. Dengan viewers melimpah ini, wajar jika YouTube Indonesia mengganjar Tribun Timur sebuah penghargaan prestisius sebagai akun media yang mampu mengumpulkan viewers terbanyak pada 2022 dan 2023. Kembi bercerita pada fase itu tayangan konflik perang Ukraina jadi unggulan Tribun Timur mendulang AdSense. Lumayan diantara mungkin sekedar ilustrasi bahwa diantara sekian sumber item penghasilan di Tribun Timur sekarang, boleh dibilang YouTube ini yang paling tinggi sekarang. Berapa persen dari ini? Kalau dilihat ini yang paling tinggi itu memang masih dicetak dari pemerintahan. Kemudian setelah itu YouTube. Kalau YouTube dibanding web itu sangat tinggi sekali, hampir 100% Bang. Komentar Sirilik yang rutin menyerbu Tribun Timur jadi salah satu penyebab viewers meningkat. Kami menganalisis 10.000 video Tribun Timur terkait perang dan mengklasternya menjadi bulan. Dari grafis ini terungkap korelasi positif antara jumlah tayangan dan komentar. Semakin banyak komentar dihasilkan, semakin tinggi pula jumlah tayangan. Ini disebabkan komentar seringkali dianggap perpanjangan reaksi penonton. Tak hanya medium interaksi, komentar juga kunci untuk membuka pintu penyebaran konten lebih luas, termasuk pada mereka yang bukan subscriber. Komentar adalah indikator keterlibatan, mengirim sinyal kepada algoritma YouTube bahwa ada sesuatu yang menarik perhatian di dalam konten tersebut. Semakin banyak komentar, semakin besar kemungkinan video untuk mendapatkan tempat di feed beranda atau di bagian rekomendasi YouTube. Ini otomatis berdampak penambahan viewers. Konten views tinggi sering dipersepsikan oleh algoritma YouTube sebagai indikator bahwa konten tersebut relevan dengan topik. Apalagi jika konten itu dibumbui keterlibatan engagement yang tinggi. Misalnya likes, komentar, dan share seperti yang sering dilakukan para penutur Sirilik di akun Tribun Timur. Itulah mengapa kata kunci perang Ukraina di pencarian YouTube dipenuhi oleh konten-konten milik Tribun Timur. Dengan memanipulasi kata kunci pencarian, pelaku propaganda bisa secara efektif mempengaruhi opini publik, membentuk narasi atau persepsi tentang suatu topik. Kami mengamati judul video yang dipublikasikan Tribun Timur pada rentan waktu Februari 2022 hingga Juni 2023. Sebanyak 1024 video atau 10% dari total 10 ribuan video yang dipublikasi jadi sampel analisis ini. Hasilnya 710 judul video lebih condong mempromosikan Rusia, 133 video pro Ukraina, dan 181 video dengan nada judul netral. Satu hal yang amat mencolok adalah mayoritas video berbau pro-Rusia menarasikan glorifikasi dan heroisme serta superioritas teknologi perang Rusia. Judul yang dipakai biasanya menggunakan kosakata hiperbola untuk menarik emosi audiens. Misalnya seperti judul yang ini atau ini. Tribun Timur mengakui mereka memang dijadikan alat propaganda oleh kedua belah pihak. Seperti yang saya katakan tadi bahwa Tribun Timur itu sebenarnya sudah digunakan oleh Rusia dan Ukraina. Ukraina itu menggunakan kami dan kami menyadari itu untuk menyebar kesedihan mereka. Kalau Rusia mereka mau menjadikan kami ini menurut perasaan kami ya untuk menampilkan kehebatan mereka. Persenjataan mereka, kehebatan tim mereka, ketangguhan pasukan mereka. Jadi kami merasa dan itu kami nikmati ya, Tribun Timur dijadikan sebagai ajang untuk mempromosikan peperangan ini. Pihak Rusia menjadikan Tribun sebagai ajang tempat promosi, Ukraina juga seperti itu. Mungkin itu yang membuat Tribun Timur YouTube-nya itu banyak penontonnya itu kan. Pasukan web Rusia atau dikenal dengan troll Rusia atau troll Kremlin adalah komentator internet anonim dengan Internet Research Agency
IRA yang dikendalikan pemerintah Rusia. IRA didanai oleh Rusia dan dibentuk oleh Prigozhin, pendiri Wagner Group yang punya relasi erat dengan Vladimir Putin. Возвращаемся к авиакатастрофе в Тверском. Prigozhin tewas pertengahan tahun lalu sebab dia berupaya mengkudeta Putin. IRA kini di bawah kontrol langsung Kremlin. Salah satu kasus paling terkenal melibatkan IRA adalah intervensi mereka selama pemilu presiden AS yang memenangkan Donald Trump. Dalam konteks perang Ukraina, laporan ProPublica menyebut IRA punya andil mempengaruhi opini publik terkait invasi Rusia ke Ukraina sebagai tindakan yang sah atau respon terhadap apa yang mereka sebut sebagai agresi dunia barat. Sepekan beruntun kami memproduksi konten pro-Rusia secara hiperbolik, meski tak memakai kata kunci berbahasa Inggris atau Rusia. Anehnya kami bisa melihat bahwa ada banyak audiens dari Rusia yang menonton video kami. Pengguna Rusia selalu menduduki posisi 2 dan 3. Fenomena ini tak didapati pada konten lain, terutama konten bernada netral atau mengutuk invasi Rusia. Eksperimen ini jadi bukti nyata konten perang Ukraina berbahasa Indonesia mendapat perhatian dari audiens di Rusia yang entah itu individu biasa atau bagian dari IRA. Temuan ini diperkuat lewat analisis jam waktu komentar pada konten paling populer. Kami mengerucutkan minggu pertama setelah konten tayang atau mengklasternya menjadi 168 jam. Dari pola distribusi komen, kamu bisa lihat intensitas komentar tertinggi akan terjadi pada 84 jam, 108 jam, dan 62 jam setelah konten tayang. Itu artinya komentar paling masif terjadi pada jam 1 sampai jam 3 dini hari di saat orang Indonesia sedang tertidur lelap. Uniknya, fenomena ini terjadi juga pada banyak konten-konten perang Ukraina lain. Hal ini bertolak belakang dengan konten-konten viral lain yang diproduksi oleh Tribun Timur, misalnya video-video perang dalam konflik Palestina. Temuan ini kuat mengindikasikan kalau komentar yang berseliweran bukan berasal dari Indonesia tapi dari luar negeri dengan zona waktu yang berbeda. Pada momen dan video lain secara terpisah, kami melakukan eksperimen lanjutan untuk mengetahui detail pasti lokasi pasukan troll berada. Kami membuat sebuah tools token sederhana sebagai perangkap, yang kemudian disisipi sebuah link video dan menyebarkan di berbagai grup Telegram pro-Rusia berbahasa Indonesia. Perangkap ini membuat alamat IP mereka yang mengklik link bisa tersedot. Setelah membagikan link ini, jumlah viewer video kami langsung meningkat tajam. Uniknya, mayoritas penonton datang dari alamat IP yang berlokasi di Saint Petersburg dan Moskow. Ya, mirip lokasi pusat kantor IRA berada. Tak hanya operator dari luar negeri, kami juga menemukan hal menarik ketika menyebar perangkap ke banyak grup Telegram pro-Rusia untuk audiens Rusia. Anehnya, kami malah menemukan banyak IP berlokasi dari Bali. Temuan ini selaras ketika kami melakukan eksperimen produksi konten tentang keagungan Rusia di kanal Narasi. Ternyata ada banyak pengunjung juga berasal dari Bali. Ini janggal jika disandingkan dengan konten-konten lain. Hipotesa awal mungkin ini disebabkan banyaknya pendatang atau turis Rusia yang kini tinggal di Bali. Uniknya, ketika membedah komentar-komentar di akun Tribun Timur, kami menemukan beberapa akun yang intens berkomentar dan terafiliasi dengan sebuah akun di Telegram. Dan ternyata akun ini menyebarkan lowongan pekerjaan sebagai sosial media strategis di grup-grup Telegram ekspatriat Rusia yang tinggal di Bali. Pola ini mirip seperti IRA saat merekrut karyawan baru. Lowongan dicantumkan pasti berkaitan dengan sosial media strategis. Saat kami berupaya menghubunginya, ia langsung menutup akun dan menghapus seluruh postingannya. Kuat dugaan, operasi propaganda ini kini sudah dilakukan di halaman kita sendiri. Oke, sudah nonton ya? Gimana? Masih standby ini orang-orangnya? Masih, Pak. Masih. Coba menurut Irin tadi videonya tuh bagaimana? Tentang apa? Tentang taktik manipulasinya negara asing, Pak.
di Indonesia. Caranya gimana? Cara mereka mempropagandakannya? Halo? Iya Pak. Bagaimana? Kalau yang dari Irin pahami tadi, bagaimana cara mereka melakukan propaganda? Dari kubu Rusia dan kubu Ukraina. Dari komentar Pak. Komen ya. Ya. Dari komentar-komentar. Oke. Dari komennya. Tadi kan ada disebut tentang Cyrilink. Cyrilink itu apa? Yang lain. Cyrilink itu apa? Cyrilink. Ada yang tahu? Cyrilink. Tadi ada disebutkan kan? Kata Cyrilink. Ada yang bisa jawab nggak? Cyrilink itu apa? Abjad Rusia bukan sih Pak? Ya. Alfabetnya Rusia. Cyrillic. Nah, itu alfabetnya Rusia. Alfabet khas dari negara Rusia. Nah, kan ketahuan ya, komen-komennya itu menggunakan Cyrillic atau alfabet Rusia. Kalau menggunakan Cyrillic, kemungkinan besar itu berarti orang warga Rusia yang berkomentar di situ. Yang lain, yang lain, bagaimana cara orang Rusia dan orang Ukraina mempropagandakan video tentang perang Ukraina tersebut, perang Rusia Ukraina. Betul tadi dari komennya. Bagaimana isi komennya? Kalau Rusia itu orang-orang Rusia komennya seperti apa bentuknya, kalau orang-orang Ukraina komennya seperti apa bentuknya? Ada bisa ini jelaskan? Nggak ada yang bisa. Kalau pihak Ukraina kebanyakan Rusia itu komentarnya tentang bagaimana kehebatannya tentara-tentara Rusia, ya kan? Kalau Ukraina itu komentarnya lebih kepada bagaimana warga Ukraina, bagaimana tentara Ukraina tuh ditindas. Itu perbedaannya seperti itu. Kalau Rusia itu lebih ke komennya tuh lebih seputar kehebatan. Kalau Ukraina tuh komentarnya propagandanya ya. Nah, jadi kalau propagandanya Rusia itu ingin mempropagandakan bahwa mereka itu hebat, mereka itu kuat. Kalau Ukraina itu dari komennya mereka ingin mempropagandakan bahwa Ukraina itu ditindas, diperangi. Nah, ditindas oleh pihak Rusia begitu. Oke, ada yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup? Tidak ada. Paham ya
untuk tugas minggu depan. Baik, Pak. Oke. Paham, Pak. Ya, untuk mata kuliah yang lain, tugas-tugas yang sudah saya berikan tolong diselesaikan. Ya. Karena kalau nggak ngerjakan tugas, saya ngambil nilai dari mana? Selain tugas, saya ngambil nilai nanti kan juga dari presentasi, ya kan? Kalau dari presentasi aja kurang, nah makanya diperlukan nilai-nilai tugas. Oke, ada yang mau ditanyakan tentang mata kuliah lain atau ada kendala tentang tugasnya? Belum ada sih, Pak. Cuman untuk Adobe Illustrator kemarin kami ada masalah, jadi kami cari yang baru lagi, Pak. Kalian tuh hebat Kemarin aja, kalian tuh di bisa aja padahal paling kurang ngulik aja. Kemarin sudah ada yang ngirim kok yang ini brosur icon, sudah ada juga yang ngirim. Ya kalian ini aja saling bantu aja, yang sudah bisa, yang sudah berhasil ya tolong diajarin temannya. Baik, Pak. Icon itu ada yang sering ngirim. Icon ya, icon sudah ada yang ngirim. Untuk itu ya video-video kewirausahaan IT, video-video yang saya minta itu tolong dikerjakan ya, karena saya tunggu ininya, kolaborasinya di Instagram. Kan saya minta kolaborasi ya, kalau memang layak nanti saya approve kolaborasinya. Itu tolong ya dikerjakan. Sebenarnya itu gampang itu sebenarnya. Yang penting kalau kalian memang niat mengerjakannya. Makanya saran saya kalian rame-rame aja. Jadi kalau malu kan kalau malu ya rame-rame malunya, tapi sebenarnya ya ngapain malu, itu kan kalian sedang belajar menganalisis tentang logo, tentang bisnis. Makanya saya minta pakai alma mater. Nah itu ya, tolong dikerjakan ya. Kalian kalau bingung mau bikin kayak apa, kalian cari-cari aja dulu referensi video-video, konten-konten itu. Sebelumnya sudah saya kasih contoh kontennya seperti apa, contoh kontennya seperti apa ya. Tinggal kalian aja lagi usaha mengerjakan. Oh iya, Najmi tadi ini ya, Irin tadi tanya gimana kita bisa mendapatkan pelatihan keamanan informasi, di mana Raya? Dapatkan pelatihannya seperti bisa cari informasi di Diskominfo Kabupaten Penajam Pasar Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Diskominfo itu biasanya adakan ini pelatihan. Setahu saya ada, kalau Kominfo tuh ngadakan ini pelatihan ini untuk sistem keamanan itu ada, setahu saya. Kominfo biasanya. Kalau yang ini ya, kalau yang gratisan tuh Kominfo, kalian ikut aja tuh enggak apa. Kominfo, dan ada juga yang lain lah, gratisan yang lain. Ada, tapi yang saya tahu itu Kominfo. Biasanya juga kalau memang offline itu mereka di hotel biasanya. Kalau offline, kalau online ya online. Kalau yang ngadakan itu ini pemerintah biasanya di hotel ya. Kalau offline, ya kalian kalau memang mau belajar ini cari aja pelatihannya ya. Banyak kok pelatihannya tuh. Kalian coba cari aja. Ada kalau mau yang santai kan online ya kan, di rumah aja bisa ikut, dapat sertifikat biasanya. Nah itu juga sertifikat itu membantu kalian nanti kalau mau cari kerja ya. Dilihat nanti itu, kalian nanti tampilkan kalau mau cari kerja, ikut-ikut aja pelatihan, jadi skill kalian nambah. Nah itu menjadi pertimbangan nanti di dunia kerja. Kalau kalian banyak skill yang kalian punya, ada bukti sertifikat, itu bisa jadi pertimbangan perusahaan untuk menerima kalian gitu. Oke,
Terima kasih ya teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini. Semoga ilmunya berkah, dapat bermanfaat. Kita Amin. tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.